Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih bisa diberikan Allah kesehatan dan kesempatan, sebuah nikmat yang harus senantiasa kita syukuri. Banyak di antara kita yang lupa dengan nikmat sehat, lupa dengan nikmat sempat. Dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa, semoga Allah golongkan menjadi hamba yang ahli bersyukur. Dengan bukti sehat kita, sempat kita buat untuk belajar, mempelajari ilmu-ilmu agama yang harapannya buat bekal kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa pembuka, Fatihah, syahadat, istighfar, dan sholawat, serta doa dalam menit ini. Al-Fatihah. A'udzu أعوذ billahi بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Alhamdulillah لله رب العالمين Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. الرحيم Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. آمين Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni ilma. Allahumma ftah hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin.
Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berdoa khusus buat ibu-ibu semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Spesialnya buat yang hadir ya. Kami mengapresiasi yang hadir. Semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh solihah. Semoga Amin. pasangannya menjadi pasangan yang senantiasa menyejukkan pandangan hati. Semoga rizkinya mengalir dari berbagai arah. Semoga Amin. semua masalah yang dihadapi Allah berikan kemudahan, Allah berikan ketegaran, ketabahan, dan kesabaran. Dan semoga dimudahkan segala urusannya, urusan apa saja, urusan pekerjaannya, urusan jualannya, urusan usahanya, urusan anak-anak sekolahnya, dan semua urusannya termasuk urusan dunia akhirat. Semoga semua dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Dan kita berharap semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya, izin bertanya, siapa yang sudah mempraktekkan doa menuju masjid? Sudah belum? Kemarin udah sempat difoto mungkin barangkali, tapi belum sempat dipraktekkan. Udah tak kirim di grup juga. Itu fungsinya untuk dipraktekkan. Ya mungkin lupa, ya dimaafkan, tentu nggak ada masalah. Tapi supaya ilmunya manfaat, sesekali coba itu difavoritkan di galeri HP-nya bahwa ini menjadi doa. Coba aja Ibu lakukan 7 hari, mungkin 14 hari atau mungkin 20-40 hari, itu akan dengan hafal dengan sendirinya dibaca. Itu doa yang luar biasa supaya Allah memberikan cahaya kepada kita di depan, di samping, di atas, di bawah. Makanya orang-orang punya wibawa yang luar biasa, kemudian punya pengaruh kepada teman kerabat saudaranya karena dia diliputi cahaya. Dan itu salah satunya adalah doa yang dibaca ketika keluar dari rumah menuju masjid kemarin. Saya coba share lagi ya, supaya Nah, kita ingat lagi. ini kita masuk ke sholat. Doanya kemarin ya. Kita baca sama-sama yuk. Oh, guys. Ya. 1, 2, 3 kita baca. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Sama-sama yuk. La haula La haula wa la quwata illa La billah. Allahumma Allahumma inni a'udzu bika tiga an adilla au udalla au au azilla au au zalla zal au uzal zilla au au ma lam uzlan au ajhala au la hala ujih alayya. Allahumma inni inni as'aluka bihaqqis as'aluka sa'ilin bika wa ka bihaqqi wa man bihaqqi man syahada syahada fa lam inni lam akhruj takhruj asharan asyara wala batara wala bata ria'an wala sum'ah. wala sum'ah Aku kharajat ittaqa'a ittaqa asqatika wa wabtigha'a bira'a mardatik. tatika As'aluka an tunkidani minat dani dan wa anta firali dunubi jami'a fa jami'a innahu in la kula yaghfiru dhunuba birzuba illa illa anta Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi wa bisa lisani nura nura fi wa fi sam'i sam'i nura
wa fi basari nura wa ayyamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura. Allahumma a'zim fiyya Kita berdoa, ya Allah, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tersesat atau menyesatkan, atau berdosa, atau membuat orang lain berdosa, atau berbuat dolim, atau dizalimi, atau berbuat bodoh, atau diperbodoh. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu dan hak perjalan kakiku ini, karena sesungguhnya aku tidak berangkat keluar dengan sombong atau ria atau sum'ah. Aku berangkat karena takut akan murkamu dan mengharap keridhoanmu. Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau menyelamatkanku dari api neraka, serta engkau mengampuni dosa-dosaku semuanya. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain engkau. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, pada lisanku, pendengaranku, penglihatanku, dari sebelah kanan dan kiri, sebelah kanan dan kiriku, serta dari atasku. Ya Allah, agungkanlah cahaya padaku. Itu doa yang dibaca ketika menuju ke masjid, gitu ya. Sebagian juga ada yang doa itu sebagiannya kan dibaca dalam ketika keluar rumah ya, meskipun tidak harus ke masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Biasanya kalau keluar rumah ada tambahan Bismillahirrahmanirrahim wa mursa inna rabbil ghafurur rahim. Kalau naik kendaraan ada Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau perjalanan naik dia membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau perjalanan turun baca subhanallah, subhanallah. Itu eh, doa menjadi bagian yang melekat pada seorang muslim karena doa itu menjadi senjata. Nah, kemudian kemarin kita sudah menyampaikan bahwa ketika seseorang itu menuju ke masjid, maka di situ berjalan dengan tenang dan santai. Kemarin sudah kita sampaikan ya, jangan sampai sambil keburu-buru atau mungkin beralih. Otomatis kalau ini ada berjalan dengan tenang dan santai, berarti kita sudah mempersiapkan waktunya. Siapa di antara ibu-ibu kalau boleh saya tanya yang bekerja di instansi pemerintah? Ada nggak? Boleh angkat tangan yang Ya, bekerja di wis. pemerintah. Ini kayaknya nggak ada ya. Nggak Ada ada di, ya? ya, ada sih di CS ada. Yang pegawai negeri ada? Ada. Ada ya. Tapi nggak ada di sini di CS. Ada di sini. Ada di grup sih. Itu. Tapi kalau misalkan kita bisa membayangkan nggak, misalkan teman-teman yang kerja di pegawai negeri, kemudian kepala dinasnya, ya kepala dinas ya biasanya ya, kepala dinasnya memberikan peraturan semua pegawai negeri jam 7 pagi harus apel misalkan gitu kan. Kira-kira semua pegawai datang nggak? Ya harus lah. Harus. Konsekuensinya kalau nggak datang gimana? Yes. Maksudnya nggak datang itu nggak datang sekali dua kali, maksudnya tanpa izin nggak datang gitu. Kira-kira Untuk gimana? bonusnya itu Pak mungkin. Bonusnya nggak keluar ya? Bonusnya nggak keluar. Atau Loh, Pak. kalau berkali-kali malah disuruh keluar nggak usah masuk gitu kan? Udah keluar aja sekalian gitu. Keluar Wah terus itu yang bahaya Pak. ya. Nah, eh, jadwal apel yang dibuat oleh kepala dinas itu adalah jadwal yang harapannya pasti punya tujuan maksud kan, kepala dinasnya gitu ya. Bagaimana dengan jadwal yang dibuat oleh eh, Tuhannya Tuhan ya, selain penguasanya penguasa.
pimpinannya pimpinan gitu ya. Atau mungkin kalau kepala dinas ya ada di atasnya itu apa kepala apa lagi ya di atasnya. Anggaplah sampai kepada presiden gitu ya. Di atasnya presiden ada siapa? Ya di atasnya manusia semua di langit dan di bumi ini adalah Allah, dan Allah membuat jadwal meeting ya istilahnya, jadwal meeting, jadwal untuk meet ketemu dengan Allah, dan jam-jamnya itu sudah ditentukan. Bayangkan kemudian seorang hamba datang di jam yang sudah ditentukan oleh direkturnya, oleh kepala dinasnya, jamnya meeting jam sekian gitu. Terus kita datangnya tanpa ada udur, datangnya misalkan jam meetingnya jam 7 pagi, kita PNS datangnya jam 9 misalkan. Dan itu berkali-kali misalkan. Maka ya kepala dinasnya nggak usah basa-basi, langsung ya sudah kamu nggak usah datang aja sekalian gitu. Nah, kalau di Allah, Allah maha maha pemurah ya, maha pemurah, maha penyayang. Kita mungkin kalau kita menyadari diri kita, ya kita semua mungkin saya juga sama sering mengalami gitu ya, sering telat-telat gitu dalam jadwal meeting dengan Allah gitu, dalam sehari 5 kali gitu. Dan ini bentuk sama-sama kita menyadari. Artinya kita bertaubat sebelumnya menyadari dulu bahwa kita melakukan kesalahan, kita melakukan kezaliman. Maka jangan sampai kemudian ini terus berulang dan kita bisa berusaha untuk memperbaiki setiap saat. Begitu ya. Nah, kita sama-sama berharap kita bisa senantiasa memperbaiki. Kemudian bagaimana kalau kemudian itu terus kita ulangi, ya kita perbaiki. Itu kita berbuat salah, kita istighfar, kita perbaiki, kita istighfar, kita perbaiki kayak gitu. Itu moga-moga di akhir hayat kita nanti kita di kondisi yang baik. Makanya doa kita kan Allah makhtim lana bi husnul khotimah. Ya Allah akhirilah hidupku dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ketika ada orang yang selalu berbuat baik saja, tapi di akhirnya buruk, yaitu sebuah hal yang kecelakaan dalam diri seseorang itu. Tapi ada orang yang berbuat salah terus tapi di akhirnya bisa baik. Nah, itu sesuatu yang harus disyukuri. Dan kita tidak pernah tahu di akhir kita itu nanti husnul atau su'ul gitu ya. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka ketika kita berbuat salah, tobat lagi. Salah lagi ya Allah, tobat lagi. Terus seperti itu. Ya, memang manusia seperti itulah. Tapi kita jangan pernah sampai lupa untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Nah, kemudian berikutnya kita sampaikan di sini, apabila kalian mendatangi sholat, maka hendaklah dengan tenang. Jika kalian dapati, maka sholatlah, ikutlah gerakannya. Dan apabila kalian terlewatkan, maka sempurnakanlah. Jadi kalau berjamaah, lihat para makmum sudah sujud, langsung sujud. Nggak usah nunggu makmumnya berdiri gitu ya. Itu kemarin sudah kita sampaikan bersama. Kemudian ketika menuju masjid ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan ini bisa dibaca oleh kita semua karena kita mengittiba atau mengikuti Rasulullah. Bagaimana doanya? Ini doanya. Dan ketika masuk ke dalam masjid itu didahulukan kaki kanan. Ada rahasia apa ketika kaki kanan yang pertama kali masuk masjid? Beberapa ilmuwan mencoba meneliti gitu. Ternyata langkah kaki kita kanan dulu maju, kiri dulu yang maju, itu mempengaruhi di paru-paru dan pernafasan kita. Dan itu masih banyak belum terbuka rahasianya. Kenapa kok masuk ke masjid itu kaki kanan dulu? Apa hubungannya dengan jantung kita? Tapi kalau ke kamar mandi kok kiri dulu? Nah, ini juga tentunya rahasia yang Allah belum bukakan kepada kita semua. Maka seorang mukmin, orang yang beriman itu ikuti saja petunjuk dari Allah, petunjuk dari Nabi Muhammad. Tidak perlu sampai kemudian aku nggak mau melaksanakan kan aku belum tahu. Beda, ini adalah dari sisi iman ya. Tapi kalau dari sisi hal yang lainnya kita boleh menanyakan kritis. Karena Islam itu bisa menjawab semua pertanyaan yang ada dalam diri manusia.
sampai manusia itu puas, sampai manusia itu menemukan ketenangan dan kedamaian. Nah, doanya masuk ke masjid gimana? Bismillah, a'udzubillahil adzim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Biasanya yang ditulis di pintu-pintu masuk masjid hanya yang di belakang itu. Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Nah, doanya sebenarnya lengkapnya seperti ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad. Bismillah, dengan nama Allah. A'udzubillahil adzim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Wa biwajhil karim. Dan aku berlindung dengan zatnya yang Maha Mulia. Wa sultanihil qadim. Dan kerajaannya yang abadi. Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Ini termasuk salah satu adab dalam berdoa. Jadi kalau jenengan berdoa, entah itu bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab, awalilah dengan memuji Allah dulu. Ini kan bentuk pujian. Dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, yang berlindung dengan zatnya yang Maha Mulia, kerajaannya yang abadi, dari godaan setan. Sebenarnya ini juga sangat powerful. Mungkin ibu-ibu mau mempraktekkan pada suaminya ya, mau dapat uang belanja tambahan gitu. Suamiku yang ganteng, engkau yang gagah perkasa gitu. Setiap hari engkau berjuang untuk keluarga, boleh dong ditambah uang belanjanya gitu. Ya, itu bagian daripada adab ya. Artinya jangan langsung tiba-tiba langsung minta tambahan itu. Ya, ini dicontohkan dalam doa. Nah, doa ketika masuk masjid atau doa-doa yang lainnya itu salah satunya adalah berikan pujian dulu. Karena begitulah Rasul mengajarkan. Nah, doanya yang utama seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jadi doa memuji Allah, kemudian berselawat kepada Rasulullah. Baru kemudian disampaikan inti keinginannya apa. Allahumma firli. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Waftahli, serta bukakanlah abwaaba rahmatik, bagiku pintu-pintu rahmatmu. Nah, kita masuk ke masjid. Itu doanya. Jenengan bisa menghafalkan, memfoto atau apa gitu ya. Tapi yang paling utama dari doa yang dilafalkan adalah hatinya ikut berdoa. Hatinya ikut meminta. Seluruh sel tubuhnya minta kepada Allah sesuai yang diucapkan. Jangan sampai kemudian kita fasih mengucapkannya, tapi tidak ngerti artinya. Sehingga itu tidak masuk dalam jiwa kita. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Allahumma gfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakanlah pintu-pintu rahmat untukku. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Masuk kaki kanan, kemudian membaca doa tersebut. Kemudian bagaimana setelahnya? Disebutkan dalam sebuah riwayat di situ bahwa setelah masuk ke masjid, maka disunnahkan untuk tidak langsung duduk, tapi kemudian melaksanakan sholat apa? Yang pernah? Sholat apa? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Itu perintah dari Rasulullah. Jangan sampai kamu duduk, masuk masjid langsung duduk, kemudian tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena di situ keutamaannya seseorang yang masuk ke masjid. Kalau masuk selain masjid bisa nggak? Nggak bisa. Masjid itu punya keutamaan bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Selain di masjid tidak termasuk. Nah, di sini ada beberapa ulama menyatakan masjid itu apa? Masjid itu adalah satu tempat yang setiap hari, setiap waktu ditempati untuk sujud. Makanya disebutnya masjid. Asal kata dari sajadah yasjudu, tempat untuk bersujud. Nah, kalau misalkan di
kantor-kantor perusahaan itu ada masjid, namanya Masjid Al-Hikmah misalkan. Tapi di tempat sholat hanya duhur asar karena karyawannya adanya duhur asar. Maghrib isya subuh karyawannya pulang sendiri ke rumah-rumahnya. Nah itu tidak termasuk disebut masjid. Masjid itu ya yang setiap hari ada yang azan, iqamat, sholat di tempat itu. Dan biasanya juga ada yang lebih detail menghukumi. Ada yang namanya masjid, itu yang di tengah, di luar itu teras, ada halaman. Maka ada yang menghukumi hanya yang di tengah saja. Ada yang menghukumi para takmir atau pengurusnya ya semua ini bagian daripada masjid. Kita bisa memilih mana-mana tempat yang disebut masjid itu. Dan Rasulullah menyampaikan tidak segera duduk sebelum melakukan sholat tahiyatul masjid. Bagaimana hadisnya dari Rasulullah? Hadisnya adalah idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Apabila salah seorang dari kalian telah memasuki masjid, maka janganlah dia duduk sehingga dia melakukan sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ini namanya sholat tahiyatul masjid. Tahiyat itu artinya memuliakan. Di masjid mana? Di semua masjid. Dimanapun kita tinggal atau masuk ke dalam masjid. Kecuali, ini ada pengecualian. Kecuali ketika waktu sedang terbit atau terbenamnya matahari. Nah, kalau di biasanya di jam di HP itu ada namanya syuruk ya. Syuruk itu waktu terbitnya matahari. Nah, kalau kita ke masjid itu sebisa mungkin tidak melaksanakan sholat ketika terjadi syuruk atau ketika matahari terbenam. Kemudian maka dia boleh duduk dan tidak melakukan sholat tahiyatul masjid karena Nabi melarang melakukan sholat pada 2 waktu tersebut. Nah, kemudian kalau keluar masjid gimana doanya? Kalau keluar masjid ada doanya sendiri juga. Doanya seperti tadi hanya disesuaikan. Apanya yang disesuaikan? Yang disesuaikan adalah doa terakhirnya. Yaitu kalau tadi Allah maftahli abwaaba rahmatik, kalau yang ini adalah beda. Dia diganti dengan doa seperti ini. Waftahli abwaaba fadlik. Jadi bukakanlah pintu-pintu keutamaan. Bedanya kalau masuk adalah abwaaba rahmatik, kalau keluar abwaaba fadlik. Itu yang membedakan. Nah, kemudian itu adab atau tata krama atau etika yang disampaikan Rasulullah dalam memasuki masjid. Kaki kanan dengan berdoa, tidak duduk sebelum sholat tahiyatul masjid, kemudian ketika keluar juga berdoa. Mungkin ada hal-hal yang ditanyakan tentang masuk keluar masjid ya. Kalau yang lagi menstruasi bagaimana? Ketika menstruasi, perempuan dilarang masuk ke masjid. Kalau lewat saja boleh, tapi tidak boleh berhenti. Loh, zaman dulu itu kenapa kok dilarang? Zaman dulu itu ketika wanita sedang menstruasi, itu dikhawatirkan darahnya itu menetes. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa menetes karena ada kecanggihan teknologi gitu ya. Sudah nggak bisa menetes lagi. Gitu. Tapi itu tetap menjadi hukum bahwa wanita yang sedang tidak suci, dia dilarang berdiam diri di dalam masjid. Nah, kalau misalkan di tempat kajian dan sebagainya, maka bisa memilih di luar. Kalau misalkan lagi sholat hari raya Idul Adha besok, misalkan saya sedang mengalami berhalangan itu, boleh mengikuti, tapi tidak di dalam masjid. Karena sholat hari raya itu diharapkan semua manusia muslim itu keluar dari rumah, ikut melaksanakan sholat hari raya, meskipun di jalan ataupun di yang lainnya. Gitu. Nah, itu tentang sholat hari raya. Nah, berikutnya perihal imam. Ini penting dalam sholat berjamaah. Kalau nggak ada imamnya ya nggak disebut berjamaah. Ada imam, ada makmum. Nah, imam seperti apa syaratnya menjadi imam? Boleh nggak tiba-tiba orang maju jadi imam?
Kenapa kamu maju? Karena nama saya imam gitu. Tapi nggak bisa kayak gitu. Imam itu punya punya syarat, punya ketentuan yang sudah ditentukan Rasulullah. Apa yang pertama? Yang menjadi imam itu adalah satu laki-laki. Jadi yang sudah punya suami bersyukur punya imam. Nah, meskipun nama suaminya bukan imam. Suami saya ya bukan imam gitu. Ya dia tetap jadi imam di rumah gitu ya. Nah, syarat yang pertama adalah laki-laki. Yang kedua adalah adil. Yang ketiga adalah faqih. Faqih ini artinya punya kemampuan ilmu agama. Kemudian dengan demikian tidak sah perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Perempuan menjadi imam bagi laki-laki tidak sah. Nah, suatu saat nanti mungkin akan ada ketemu hal-hal yang demikian. Bahkan beberapa kemarin sempat viral kan juga ada perempuan yang mengimami para laki-laki. Itu secara petunjuk dari Rasulullah udah disampaikan itu nggak sah salatnya. Salatnya siapa? Salatnya para laki-laki dan juga salat berjamaahnya. Karena memang tidak demikian yang diajarkan Rasulullah. Yang jadi imam adalah laki-laki. Termasuk adalah ketika dalam kepemimpinan. Menjadi presiden misalkan, pemimpin kan itu. Maka dia harus laki-laki. Loh, kenapa? Apakah itu termasuk mendeskripsikan apa? Diskriminasi. Mendiskriminasikan wanita? Tidak. Justru dari itu Islam sangat menghargai wanita. Karena menjadi seorang pemimpin itu tanggung jawabnya sangat besar. Bayangkan ketika seorang wanita sedang menstruasi, tentu di situ sangat berhubungan dengan hormon ya, semua jadi makanya orang ada bilang aku lagi wayahe gitu. Jangan diganggu. Kalau diganggu aku gampang apa? Muncrat-muncrat gitu ya, emosi, ekspresi gitu ya. Itu sangat Yungi, hormon ketika orang lagi menstruasi. Bayangkan kemudian dia jadi pemimpin gitu. Mimpin orang yang setiap kata-katanya menjadi hukum, setiap perilakunya, setiap perintahnya itu menjadi hal yang berdampak kepada masyarakat banyak. Makanya tidak disarankan dan tidak diperbolehkan seorang wanita itu menjadi pemimpin secara kenegaraan. Nah, itu yang diajarkan termasuk dalam imam sholat. Nah, dengan demikian, tadi disampaikan, demikian juga tidak sah seorang imam orang fasik yang dikenal dengan kefasikannya kecuali dia seorang raja yang ditakuti. Orang fasik itu apa? Orang yang mengetahui hukum tapi dia tidak melaksanakannya. Orang yang mengetahui hukum tapi dia tidak melaksanakannya. Menyuruh orang puasa tapi dia sendiri nggak puasa. Termasuk orang yang fasik. Demikian juga tidak sah imam yang orang bodoh tidak bisa membaca dan menulis. Jadi menjadi imam itu termasuk salah satu syaratnya adalah faqih dan dia bisa membaca, bisa menulis. Kecuali kalau dia mengimami orang-orang yang semisalnya. Semisalnya itu yang memang jamaahnya itu ya orang-orang yang sama-sama bodoh gitu ya. Ya di antara para yang bodoh-bodoh kurang pintar ini dia yang paling paling bisa ya udah dia jadi imamnya. Karena imam ini yang diikuti, dituruti gitu ya. Dalam hadisnya Rasulullah disampaikan seperti ini. Yang ini menjadi bagian bahwa perintah dari Rasulullah. Perintah ini menjadi petunjuk bahwa seorang pemimpin itu harus memahami ini. Disebutkan la tu'minna la tu'minna imra'atum fala fajiran mu'minan illa ayyak harahu bisultan au yajafu sautanu au saifah. Janganlah seorang perempuan atau seorang yang zalim mengimami orang yang mukmin kecuali dia dipaksa dan seseorang dengan kekuasaannya atau dia takut dengan cemetinya atau cemeti itu cambuk ya atau pedangnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi hadis ini dhaif. Hanya saja para jumhur ulama, sebagian besar ulama mengamalkannya.
Jadi eh, jangan sampai seorang perempuan atau orang yang zalim mengimami orang yang mukmin. Kecuali ya ada pengecualian paksa dengan kekuasaan. Kemudian disebutkan lagi bahwa adapun seorang imam perempuan terbatas hanya untuk keluarganya, seperti para perempuan dan anak-anak. Sebagaimana perihal imam orang fasik terbatas hanya untuk ketika kondisi-kondisi terpaksa. Jadi perempuan boleh jadi imam? Boleh. Di mana? Mengimami sesama perempuan atau mengimami anak-anaknya. Itu dipersilahkan. Kemudian siapa lagi orang yang lebih berhak untuk menjadi imam? Orang yang lebih utama menjadi imam adalah yang paling fasih bacaannya. Jadi ada orang yang bisa baca Quran, ada yang fasih. Nah, kita memilih yang fasih. Kalau yang bacaan Qurannya itu alirannya aliran Qurni, tahu Bu, aliran Qurni itu apa? Syukur muni. Syukur muni. Yang penting dia muni aja gitu ya. Bacanya tajwidnya nggak paham, makhrajnya nggak paham, panjang pendeknya nggak ngerti, terus pokoknya muni aja. Nah itu kurni ya, istilah kita menyebutnya, syukur muni gitu. Nah maka kalau ada yang lebih fasih, lebih bagus bacaannya, kemudian dia juga lebih banyak hafalannya, dia lebih berhak menjadi imam. Maka kalau katakanlah suami atau jenengan punya kesempatan menjadi pengurus masjid atau musola, pilihkan imam yang bagus, karena itu bagian daripada mengamalkan sunnah Rasulullah. Gitu. Yang paling paham tentang agama Islam. Jadi selain hafalannya paling banyak, yang paling paham agama Islam. Kemudian yang paling bertakwa, kemudian baru yang lebih tua usianya. Jadi ada urutannya. Kalau tadi syaratnya jadi imam adalah laki-laki, adil, dan faqih. Kemudian kalau yang lebih berhak siapa? Yang lebih berhak jadi imam adalah orang yang paling fasih bacaannya dan paling banyak hafalannya. Lalu yang paling takwa. Kemudian yang paling ngerti tentang agama Islam dan yang lebih tua usianya. Jadi tidak harus yang lebih tua. Boleh yang lebih muda, asalkan memenuhi tadi syaratnya. Paling fasih, hafalannya paling banyak, dan paling ngerti agama Islam dan takwa. Sebagaimana hadis Rasulullah disebutkan, dan ini menjadi petunjuk bagi kita untuk memahami bahwa Rasulullah itu menunjuk seorang imam tentu ada aturannya, ada petunjuknya yang disampaikan oleh Rasulullah. Bagaimana hadisnya dan petunjuk dari Rasulullah? Kita baca sama-sama ya. Dan ini bisa disampaikan kepada teman-teman pengurus takmir atau yang lainnya bahwa ini loh ada petunjuk dari Rasulullah tentang siapa sih yang lebih berhak menjadi imam. Disebutkan di sini di dalam hadis riwayat Abu Daud, ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah fa in kanu fil qiraati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa'an fa akbaruhum sinna. Hendaklah orang yang paling banyak hafalannya Al-Qur'an dan fasih bacaannya, orang itu mengimami orang banyak. Jika dalam hal itu mereka sama, artinya ada dua orang hafalannya banyak, sama-sama fasihnya, maka hendaklah yang paling paham tentang sunnah. Loh, ada lagi ini, ya paham sunnah, ada 3 orang paham sunnah, fasih, hafalannya sama-sama banyak. Kemudian apalagi yang menjadi kriteria? Jika dalam hal sunnah mereka sama, maka hendaklah yang paling dahulu hijrah atau yang paling dahulu masuk Islam.
Iki podo bareng kabeh. Maka di situ kemudian jika dalam hal hijrah mereka sama, maka hendaklah yang lebih tua usianya. Ini petunjuk dari Rasulullah tentang siapa yang lebih berhak menjadi imam dalam sholat. Kemudian di situ disebutkan, dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi bahwa selama orang itu bukan seorang raja atau pemilik rumah, maka dia lebih utama menjadi imam dari yang lainnya. Jadi termasuk adalah ketika kita bertamu ke rumah orang, maka yang lebih berhak menjadi imam itu siapa? Ya, yang tuan rumah. Kalau di sebuah desa, siapa yang lebih berhak menjadi imam? Ya, orang yang tinggal mungkin di desa tersebut. Kalau kita bertamu, maka tidak lebih disunahkan mereka yang, atau lebih diutamakan mereka yang tinggal di wilayah tersebut. Itu petunjuk dari Rasulullah. Kemudian bagaimana dengan imam anak kecil atau belum balik? Pernah nggak jenengan melihat video atau mungkin dalam satu kesempatan yang mengimami anak kecil? Pernah lihat? Belum pernah lihat? Ya biasanya kan kalau ada video-video di media sosial kan ada itu yang biasanya imamnya anak kecil. Iya, pernah. Sampaikan ya di sini. Anak kecil menjadi imam pada sholat sunnah. Jadi terawih itu nggak apa-apa anak kecil. Yang penting tadi apa? Dia fasih bacaannya, hafalannya banyak, itu juga boleh. Bukan pada sholat fardu. Karena orang yang mengerjakan sholat fardu itu tidak boleh sholat di belakang orang yang mengerjakan sholat sunnah. Sedangkan sholat anak kecil itu sunnah, dihukumi sebagai sunnah. Maka tidak sah anak kecil menjadi imam pada sholat fardu. Berdasarkan sabda Rasulullah yang ini disampaikan, janganlah kalian menyelisihi imam kalian atau ditakhiri sebelumnya. Telah ditakhir sebelumnya. Sebagian dari perselisihan para ulama terhadap maksud dalam hadis tersebut adalah orang yang mengerjakan sholat fardu di belakang orang yang mengerjakan sholat sunnah. Dalam masalah ini tapi ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i berpendapat berbeda dengan para ulama, yaitu membolehkan anak kecil mengimami pada sholat fardu. Berdasarkan riwayat Amr bin Salamah yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada kaumnya, hendaklah orang yang paling banyak hafalannya itu mengimami kalian. Dari hadis Rasulullah. Tapi peristiwanya Amr bin Salamah ini dia mengimami mereka dan ketika itu dia berada di tempat yang jauh yang Rasulullah tidak tahu. Dan dia masih berumur 7 tahun. Nah, ini disebutkan bahwa Amr bin As ini ketika dia berada di padang yang Sahara yang jauh dari Madinah. Dia mengimami orang di situ karena alasannya dia masih kecil tapi dia hafalannya paling banyak. Itu tentang imam dengan anak kecil. Kemudian imam perempuan. Seorang perempuan sah mengimami perempuan lainnya. Dan dia berdiri di tengah-tengah mereka karena Rasulullah telah mengizinkan Ummu Waroqah bin Naufal mengambil seorang muadzin laki-laki pribadi di dalam rumahnya agar dia Ummu Waroqah mengimami anggota keluarganya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi perempuan boleh mengimami sesama perempuan. Kemudian berimam kepada orang yang tunanetra, orang yang buta. Gimana hukumnya? Orang yang buta sah menjadi imam. Boleh, nggak apa-apa. Karena Nabi pernah meminta Ibnu Ummu Maktum 2 kali untuk menggantikan beliau di Madinah. Dan Ummu Maktum ketika itu mengimami jamaah padahal dia sedang dalam kondisi yang buta. Boleh berimam pada orang yang buta. Nah tentunya juga dalam praktek seharian kita,
Kalau kita perjalanan jauh dan sebagainya, misalkan kita mau sholat di masjid atau di musola atau di rest area, di situ ada orang berjamaah, ada sholat, ada dua orang, sholat berjamaah kan minimal dua orang. Jadi kalau misalnya jenengan sholat sendirian, mau sholat sendiri, tapi ada orang yang sedang wudhu, lebih baik ditunggu supaya bisa dapat keutamaan berjamaah, meskipun dua orang saja. Dan kemudian ketika sholat berjamaah, kita tidak perlu menanya, misalkan, imamnya Muhammadiyah apa NU gitu. Tidak usah ditanya kayak gitu. Selama dia menjadi imam, maka kita ngikuti. Dan itu bahkan kadang juga ada yang orang berimam kepada yang orangnya lagi sholat sunnah gitu. Karena enggak tahu ya, karena enggak tahu orangnya sholat sunnah, tapi kita kemudian kita kira dia sholat fardu, kita berimam di pun juga dibolehkan. Kecuali kalau si orangnya tadi udah ngasih tanda seperti ini misalkan, ya kita bisa minggir, tidak berimam pada dia. Tapi kalau misalkan dia ngasih tanda dan kita ternyata taunya dia sholat 2 rakaat saja, berita sunnah, ya kita tetap bisa melanjutkan, sempurnakan sholat kita dan kita termasuk orang yang berjamaah. Ingat kemarin nilainya berjamaah itu hitungannya derajatnya sangat tinggi. Disebutkan sampai 27 derajat. Kemudian imam orang yang kurang afdol. Kurang afdol itu kurang utama, yaitu orang yang kurang afdol sah untuk menjadi imam meskipun ada yang lebih afdol darinya. Karena Rasulullah pernah sholat di belakangnya Abu Bakar dan Abdurrahman bin Auf. Padahal beliau itu lebih afdol dari mereka berdua dan semua makhluk. Disebutkan oleh Imam Harisan dalam Majmu'us Zanbid. Di situ disebutkan bahwa Rasulullah pun pernah berimam kepada Abu Bakar. Jadi misalkan seorang guru, muridnya disuruh mengimami, enggak apa-apa, boleh. Meskipun itu berimam kepada orang yang kurang utama, dalam secara ilmu mungkin kurang utama. Tapi tetap memenuhi yang syarat utama tadi, laki-laki itu yang menjadi imam. Kemudian berimam kepada orang yang sholatnya imamnya ini tayamum. Jadi semua jamaahnya itu wudhu pakai air, imamnya tayamum. Gimana? Orang yang bertayamum sah mengimami orang yang berwudhu. Karena Amr bin As radhiyallahu an pernah mengimami sejumlah pasukan tentara, padahal beliau ketika itu bersuci dengan tayamum, sedangkan yang lainnya itu berwudhu. Hal tersebut diadukan kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak memungkirinya. Jadi boleh berimam kepada orang yang bertayamum. Kemudian imam orang yang sedang bepergian atau musafir. Ini sering ya kita mungkin ibu-ibu ke pulang kampung atau mungkin hari raya dan sebagainya dalam perjalanan. Orang yang sedang bepergian sah menjadi imam. Jadi misalkan dia itu mencapai hak sebagai seorang musafir, sholatnya boleh dijamak, sholatnya boleh dikosor gitu kan. Nah, dia boleh nggak jadi imam? Boleh, nggak apa-apa. Hanya saja orang yang mukim di tempat itu, apabila sholat di belakang musafir, dia wajib menyempurnakan sholatnya setelah imamnya salam. Jadi misalkan Pak Yahya pergi ke Jawa Tengah, kemudian dia sholat di sebuah masjid. Ternyata ada warga di situ yang ikut sholat di belakangnya Pak Yahya, jadi makmum. Maka orang yang mukim tadi, misalkan Pak Yahyanya sholat duhur cuma 2 rakaat. Yang tadi orang mukim ikut sholat 2 rakaat dan nambahi 2 rakaat lagi. Ketika Pak Yahyanya sudah Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu menyempurnakan. Rasulullah pernah mengimami penduduk Mekah, sedangkan beliau ketika itu adalah seorang musafir dan beliau bersabda, wahai penduduk Mekah, sempurnakanlah sholat kalian, karena sesungguhnya kami orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Jika musafir itu sholat di belakang orang yang bermukim, maka dia menyempurnakan sholatnya bersama-sama.
Karena Ibnu Abbas pernah ditanya tentang menyempurnakan sholat musafir di belakang orang yang bermukim, maka pada saat itu beliau menjawab, itu sunnah Abdul Qasim, maksudnya sunnahnya Rasulullah SAW. Berikutnya, posisi berdirinya imam bersama makmum. Posisi berdirinya makmum bersama imam, berbalik saya. Posisi berdirinya makmum bersama imam. Apabila seorang laki-laki mengimami seorang makmum, maka makmum berdiri di sebelah kanannya. Saya ulangi, kalau seorang laki-laki mengimami makmum yang sama-sama laki-laki, maka makmumnya berdiri di sebelah kanannya, bukan sebelah kiri, sebelah kanannya. Demikian juga imam perempuan, apabila dia mengimami seorang perempuan lainnya, maka makmum perempuan tersebut berdiri di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya. Orang yang mengimami dua orang makmum atau lebih, maka mereka berdiri di belakang imam. Jadi kalau misalnya makmumnya lebih dari dua, maka berdirinya di belakang, bukan di sampingnya. Bagaimana kalau misalnya kita lagi sholat berdua, terus tiba-tiba ada makmum tambahan, maka yang tadi berdiri di sebelah kanannya imam, dia mundur menyesuaikan barisan jamaah yang baru datang. Gitu. Tidak terpisah, dia tetap mengarep, kemudian jamaah di belakangnya tetap sendirian. Tidak, tapi dia mundur menyesuaikan dengan jamaah di belakangnya. Kemudian jika bercampur antara laki-laki dan perempuan, maka laki-laki berdiri di belakang imam dan perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Nggak boleh sejajar. Dia berada di belakang makmum laki-laki. Ada beberapa masjid yang kita ketahui itu posisi makmum wanita di samping jamaah laki-laki. Kalau menurut yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis ini disampaikan adalah shaf seorang wanita itu di belakang makmum laki-laki. Shaf seorang anak-anak itu di belakang makmum perempuan di belakang sana. Itu disebutkan dalam hadisnya. Jika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam. Meskipun anak kecil mumayyiz, artinya yang belum bisa membedakan mana baik mana buruk. Dan perempuan berdiri di belakang mereka berdua. Berdiri di belakang anak yang kecil tadi. Berdasarkan hadis Rasulullah, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan dan seburuk-buruknya ialah yang paling belakang. Serta sebaik-baik bagi perempuan adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya ialah yang paling depan. Jadi kebalikannya. Kalau laki-laki itu yang paling baik di depan. Kalau perempuan berjamaah yang paling baik di belakang. Juga berdasarkan perbuatan Rasulullah, suatu hari beliau pernah mengerjakan sholat dalam suatu peperangan. Lalu Jabir datang dan berdiri di sebelah kanan, sebelah kiri beliau. Lalu beliau menariknya ke sebelah kanan beliau. Jadi boleh imam ya, kemudian sholat. Kemudian ada yang makmum tiba-tiba berdiri di sebelah kiri. Nah imamnya ini boleh menarik supaya makmum ini pindah ke sebelah kanannya. Gitu. Karena memang Rasul mengajarkan seperti itu. Sunnahnya adalah sebelah kanan. Kemudian datang tadi sudah ya. Juga perkataan Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah sholat bersamaku dan ibuku. Lalu beliau menempatkanku di sebelah kanan beliau dan menempatkan perempuan di belakang kami. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Perkataan Anas juga, aku dan seorang anak yatim ditempatkan di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan seorang perempuan yang sudah tua di belakang kami. Itu menunjukkan bahwa struktur dalam sholat itu sudah diatur oleh Rasulullah. Kemudian seorang imam menjadi seorang imam menjadi sutroh pembatas
bagi orang yang di belakangnya. Sutroh ini pembatas antara seorang yang sholat dengan orang yang tidak sholat. Apabila imam sholat dengan menghadap satu pembatas, maka makmum tidak perlu memakai pembatas lainnya. Karena Nabi SAW pernah dibuatkan pembatas berupa tembok pendek. Lalu beliau sholat dengan menghadap pada tembok tersebut. Beliau juga tidak menyuruh makmum yang di belakangnya untuk menaruh pembatas lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sutroh ini, misalkan jenengan ya, sholat sendirian di masjid, bisa ditaruh tas di depannya jenengan sebagai sutroh. Nah, orang yang lewat di antara tas dan tempat jenengan berdiri, ini haram lewat di depannya orang sholat. Maka ketika ada orang yang lewat di depan jenengan sholat, di batas sutroh tadi, jenengan boleh menghalaunya atau menghalanginya dengan tangan ketika sholat. Supaya orang itu tidak lewat. Nah, kalau jenengan mengalami itu berarti jangan lewat di depannya orang itu. Ada yang kemudian nggak ngerti, orangnya sholat, kemudian dia menjulurkan tangannya dikira minta salaman gitu. Karena nggak paham gitu. Itu dilarang melewati orang depan sholat. Itu disampaikan kalau perlu ada sutrohnya. Di beberapa masjid yang sudah paham biasanya ada sutroh berupa kayu di depannya. Itu sutroh pembatasnya. Kemudian kewajiban mengikuti imam. Makmum harus mengikuti imam dan tidak boleh mendahuluinya. Ini penting ya. Banyak kejadian tidak disadari oleh para makmum. Apalagi ketika imamnya sudah sepuh, suaranya lirih, tidak pakai pengeras suara. Makanya penting seorang imam itu pakai mic pengeras suara. Supaya takbir intiqalnya didengarkan makmum yang paling belakang. Kalau enggak, makmumnya bisa batal sholatnya. Apa yang membatalkan sholat? Dia mendahului gerakan imam. Mendahului gerakan imam itu menjadikan batal sholatnya. Contohnya, imamnya baru bilang Allahu Akbar, kemudian belum selesai bilang Allahu Akbar, makmumnya sudah sujud duluan. Itu termasuk hal yang membatalkan, maka dilarang kayak gitu. Maka di situ disebutkan tidak boleh mendahului imam. Serta makruh menyamainya, barengi itu makruh. Makruh itu perbuatan yang kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau dikerjakan, ya dia nggak dapat apa-apa, tapi dia nggak dapat pahala. Mending tidak dikerjakan. Jadi ketika imamnya bilang Allahu Akbar, baru dia Allahu Akbar. Kalau jenengan lihat di upacara 17 Agustus misalkan, pimpinan upacara menyampaikan hormat, matnya panjang sekali, hormat itu. Belum gerak ya nggak boleh gerak kan gitu. Gerak baru gerak kan gitu. Sama ketika seorang imam bilang Allahu Akbar. Nah, baru setelah Akbar makmumnya bilang baru gerak jalan. Baru melaksanakan. Supaya apa? Tidak mendahului imam. Karena itu termasuk hal yang membatalkan. Maka kalau imamnya bilang tapi nggak kedengaran, nah ini jadi permasalahan. Kenapa? Makmumnya sudah nggak seberapa bisa mendengar, imamnya liri-liri. Sehingga ketika imamnya sujud, kok sujudnya suwe gak balik-balik, dia ndangak duluan kan itu. Itu juga jadi bahaya. Makanya perlu pakai ada mic gitu ya. Fungsinya di sana. Kemudian apabila dia mendahului imam pada takbiratul ihram, maka dia wajib mengulanginya. Imamnya belum Allahu Akbar, dia takbir duluan. Itu ngulangi, nggak boleh. Jika tidak, maka sholatnya batal. Demikian juga sholatnya batal jika dia mendahului salam sebelum imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia imamnya belum salam, dia salam duluan. Nah, itu juga batal. Jika dia mendahulunya dalam ruku atau sujud atau bangkit dari keduanya, maka dia wajib kembali ruku dan sujud setelah imamnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti
Karena itu janganlah kalian menselisihinya. Apabila ia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Apabila ia ruku, maka rukuklah kalian. Apabila ia mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamdu. Apabila ia bersujud, maka sujudlah kalian. Apabila ia sholat sambil duduk, maka ikutilah sambil kalian semua sholat sambil duduk. Jadi ada yang imamnya sholatnya sambil duduk, makmumnya boleh mengikutinya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan An-Nasai dalam kitab Al-Imamah. Sabda beliau juga disebutkan, tidak takutkah salah seorang dari kalian apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam? Allah akan menggantikan kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah menggantikan bentuknya menjadi bentuk keledai. Ini dalam hadis disampaikan. Jadi jangan sampai kemudian dalam sholat mendahului imam. Kemudian ini masih panjang ya babnya. Nanti kita akan lanjutkan berikutnya ya. Ini tentang makmum yang menggantikan imam karena udzur. Jadi kan bisa kejadian. Kalau belum pernah menemui ya suatu saat kalau menemuinya udah nggak bingung lagi. Kejadian-kejadian ini banyak. Misalkan gini, imam lupa rakaat misalkan. Pernah imam lupa rakaat. Ketika imamnya habis dari sujud, dia langsung berdiri tegak. Nah kemudian makmumnya mengingatkan, Subhanallah gitu. Tapi imamnya udah berdiri tegak. Nah imam yang udah berdiri tegak ini dilarang untuk turun lagi. Makmumnya mengikuti. Nanti solusinya imamnya melakukan sujud sahwi. Nah, dalam sholat berjamaah nggak boleh kemudian bertengkar. Imamnya keliru, makmumnya ngikutin subhanallah gitu. Diingetin sekali nggak ngereken gitu ya. Subhanallah, dikeraskan lagi gitu. Subhanallah gitu. Atau misalkan makmumnya ada dua pendapat. Ini mengatakan dalam pikirannya dia ini sudah pas 4 rakaat, yang makmum lainnya mengatakan ini masih 3 gitu. Subhanallah, subhanallah lagi. Nah, imam di situ dia yang mengambil keputusan dan makmum wajib ikut imam. Nantinya imamnya kalau sujud sahwi ya mengikuti sujud sahwi. Itu beberapa hal yang kalau kita nggak tahu ilmunya, loh, iya ya apa ini bingung gitu. Akhirnya kita bingung sendiri pada sholat berjamaah. Akhirnya iki elok sing ndi iki, elok kelompok sing pas apa kelompok sing kurang. Gitu ya. Termasuk misalkan jenengan sholat berjamaah, ternyata yang mengimami biasa nggak kunut, jenengan biasa kunut, ya ikut imam, jangan kunut sendirian. Atau sebaliknya imamnya baca kunut, jenengan nggak biasa baca kunut, langsung sujud sendirian, ya itu namanya nggak berjamaah. Itu sholat sendiri-sendiri. Jadi ada imam, disitulah diikuti, gitu ya. Sampai di sini dulu. Ini cukup panjang beberapa hal yang bisa kita ambil ilmunya tentang menjadi imam ya. Ada pertanyaan mungkin? Pak, yang itu tadi loh, kalau imamnya sujud sahwi, terus makmumnya itu gimana? Juga mengikuti Imamnya sudah apa? sujud sahwi, Yang lupa tadi loh, Pak. Ya, iya, iya, makmumnya ngikuti. Oh, Mengikuti makmumnya ngikuti. tahu juga, iya, betul. Ya, ya. Jadi bersama-sama mengikuti imam. Kalau memang imamnya susawi gitu. Kemarin sudah belajar susawi kan? Ya. Sudah. Oke, mungkin itu kita akan ketemu lagi hari pekan depan. Pelajaran ini penting. Kalau jenengan tidak dapatkan, nanti suka-suka bingung ketika ada pertanyaan atau mungkin di kasus-kasus yang kejadian kita ketemu. Ada yang bertanya lagi sudah? Ustaz, saya Oke. kan nggak pernah berangkat
ke masjid, jarang banget, setahun mungkin satu kali. Terus Ya, untuk doa berangkat menuju masjid apa bisa digantikan dengan saya apa doa sebelum setelah wudhu mau berangkat ke musola rumah saya sendiri. ya boleh. Doa itu sifatnya ada keutamaan ya. Keutamaan dibaca ketika mau menuju masjid. Kalau misalkan dibaca tidak menuju masjid boleh, boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa Bu, dibaca. Bahkan mungkin tidak lagi menuju masjid, tidak lagi menuju musola. Saya ingin baca doa itu, ya silahkan, nggak apa-apa, boleh. Sewaktu-waktu nggak masalah ya Pak ya. Ya, ya, boleh. Ada lagi yang mau bertanya? Punten Ustadz, saya tanya, Ya, Bu Ira. untuk posisinya jamaah, misal suami istri gitu, Mm-mm. eh, ketika punya musola yang minimalis, Ya, ya. kalau di belakang kan nggak bisa gitu loh. Kalau di belakangnya gitu nggak bisa. Kalau pengen eh, jamaah gitu, apakah Gimana? boleh di belakangnya tapi agak nyamping gitu loh, Ustadz? Oh ya, ya, Pripun? ya, ya. Oke, saya doakan semoga semua rumahnya luas, Amin. musolanya luas, amin gitu ya. Nah, ketika ada kondisi yang seperti itu bagaimana? Artinya kalau seperti itu masa harus temboknya didodoli kemudian dijadikan khusus untuk laki perempuan. Kalau berdua saja suami istri ya dibolehkan gitu. Nggak apa-apa Bu. Apa hari tinggi? Oke, Nah, itu boleh. di sebelah kanannya apa di sebelah kirinya imam, Ustadz? Kanan, Kanannya. kanan, agak belakang tapi Bu ya nggak boleh sejajar ya. Oh, gini. Kalau lagi lagi sejajar tuh Di Bapak. belakangnya, di belakangnya Oh, tapi nggak belakangnya oke. banget karena kan ruangannya minim kan. Maka Oke. agak di belakang mundur. Pokoknya tidak sejajar dengan imamnya. Bawa Pak, sebenarnya kan di belakang imam terus didiatek sesuai ikunin. Ya, gitu, betul. Jadi kalau misalkan ada bapak, kemudian ada anak laki-laki, maka Kan jangan di belakangnya yang anak laki-laki tadi. Di belakangnya itu katakanlah posisinya musolanya minimal, ya minimal tidak sejajar dengan anak sejajar laki-laki. terus ini. Gitu. Di belakangnya lagi. Gitu ya, Nah, Bu Ira? belakang tumit, nggih. Ya, belakangnya tumit. Pokoknya tidak sejajar lurus itu loh, Bu. Agak ada sedikit pembeda. Terus Ini yang di depanku, ini di depanku lagi. Jadi ada tidak sejajar lurus, tapi mundur sedikit, mundur sedikit. Gitu, Bu Ira. Ustadz, Oke. Nah, saya dari kemarin pengen bertanya tapi lupa-lupa terus. oke, monggo. Sekarang ingat nih. Oke, mau bahas kok Apa ingat. nih? Anu, Ustadz, mungkin agak dari lain dari materi hari topik. ini. Agak Oke. nyerempet lah. Oke. Eh, saya bercerita dulu nggih Ustadz nggih. Ya, iya mau bisa. Oke, oke. Aku tak tinggal mau bisa. Tinggal kopi di sini. Monggo, Bu. Oke. Ini dulu waktu kecil itu Ustadz, nenek saya kan sakit keras, nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus zaman dulu kan keluarga nenek saya itu eh, belum paham, boten paham agama banget, ngoten lho. Jadi sholatnya itu ndak ada yang nuntun, ndak ada yang bilangi, ngoten. Terus Oke. pas beliau meninggal itu keluarganya bapak saya itu dibilangi sama ustadznya yang di kiainya yang di daerah tersebut ditanyai sholat yang ditinggalkan itu sejak kapan ngoten. Hmm. Setelah dijawab itu misalnya 1 bulan 3 bulanan nopo ngoten. Lah itu anak-anaknya disuruh mengganti eh,
sholatnya nenek saya. Ya, Mm-mm. bapak saya misalnya kalau sholat subuhnya anaknya anaknya 5 ngoten nggih. Satunya ganti sholat subuh, satu satu zuhur, asar sampai isya ngoten lho, Pak Ustadz. Mm-mm. Selama hari yang ditinggalkan itu tadi. Mm-mm. Eh, itu bagaimana Ustadz? Ya, untuk ibadah sholat itu tidak bisa diwakilkan, tidak bisa digantikan oleh orang lain karena itu kewajiban yang sifatnya fardu ain bagi setiap diri pribadi. Kalau katakanlah ahli warisnya ingin berbuat amal untuk pahalanya diharapkan untuk orang tuanya, semua amal kebaikan seorang anak itu pahalanya mengalir ke orang tua. Atau dia beramal khusus atas nama orang tua. Itu nyampe kepada mereka. Tapi untuk amalan kewajiban pribadi, itu ya ditanggung pribadi masing-masing. Setahu saya tidak bisa diwakilkan. Misalkan orang tuanya tidak sholat, udah kadung meninggal, terus biar wong tuaku nggak sholat ping piro, tak ganteni aku sing sholat nyolati orang tua nggak bisa. Karena itu kewajiban pribadi masing-masing orang. Makanya kita harus memastikan keluarga kita ya sholat masing-masing gitu dan dikasih tahu jangan sampai meninggalkan. Makanya disampaikan Rasulullah, sholat itu tiangnya agama masing-masing. Kalau sholatnya udah tak dikerjakan, maka agamanya roboh. Dia nggak bisa disebut beragama lagi. Itu ya Bu. Dan bedanya orang Muslim sama kafir kan di sholatnya. Kalau Itu, seandainya misalnya saya nggih, nopo misal contohkan saya yang pernah tidak sholat, nggih, kodok sendiri. itu wajib kodok sendiri nopo wajib mengganti sendiri nopo mboten usah. Ya, ada sebagian ulama menyampaikan boleh mengkodok sendiri. Dulu saya pernah tidak melaksanakan sholat gitu ya, asar. Maka pas sholat asar berikutnya, dia sholat asar, kemudian sholat asar lagi. Yang diniatkan untuk mengkodok sholat yang pernah dia tinggalkan. Boleh kayak gitu. Tapi dia masih hidup dan tidak diwakilkan orang lain. Tolong kodokan sholatku. Terus kamu tak bayari 1 juta sembayang no aku gitu. Nggak bisa. Karena itu kewajiban pribadinya Nah, orang. hukumnya pribadi. Hukumnya mengkodok sholat. Halo? Nggih, Ya, sebenarnya itu nggih. sudah termasuk bentuk melanggar ya. Melanggar perintahnya Allah. Tapi kemudian dia bisa, itu bentuk bagian daripada eh, ikhtiar mohon ampunnya kepada Allah. Jadi sebenarnya ketika dia meninggalkan sholat, tidak kemudian, wes gampang, lu bisa tak kodok. Enggak kayak gitu. Ya sama ketika tadi di kantor, wes enggak aku tak teko luwe pagi meneh, enggak bisa karena jamnya meeting ya jam itu. Nanti aku meetingnya tak datang lebih pagi lagi ya enggak ono sing ngewangi meeting kan itu karena jamnya ya jam itu. Enggak bisa digantikan lagi. Itu bagian daripada ikhtiar kita, ya Allah aku benar-benar sungguh-sungguh ini minta ampun sampai aku kodok sholatku karena yang dulu pernah tak tinggalkan. Tapi sebenarnya adalah tidak yang seharusnya ya tepat waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Makanya disebutkan inna sholata kita bamaukuta, waktu yang sudah ditentukan. Dan kalau kita meninggalkan ya otomatis di waktu itu kita termasuk orang yang lalai. Meskipun nanti kita mengkodoknya. Gitu Bu Ira. Tapi kalau tadi mewakilkan orang yang sudah meninggal itu ya saya tidak bisa Mboten karena itu saged nggih. kewajiban. Ya semoga kita semua bisa ada doa ya yang perlu dipakai. Robbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah jadikan aku orang yang senantiasa menjaga sholatku. Wa min dzurriyyati dan juga anak-anak keturunanku. Jadi itu perlu didoakan orang tuanya. Kalau orang tuanya mendoakan, kakek buyutnya mendoakan anak keturunannya, insya Allah anak keturunannya dimudahkan untuk menjaga sholat. Karena itu menjadi amal yang pertama kali dihisab dan itu menjadi penanda pembeda orang Muslim sama orang kafir. Moga-moga bisa, wallahu alam ya, moga-moga bisa menjadi pengingat buat kita semua. Cukup? Terima Mungkin ada lagi Bu? kasih. Sampun Bu Ira? Ampun.
Alhamdulillah, muka-muka barokah nggih. Kalau Makasih. sesuatu tidak ada, kita tutup sama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.